inspirasi. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, wawancara kami selanjutnya untuk Anda pendengar terkait dengan Kopi Lembata, ya bentuk tim riset petakan dampak perubahan iklim. Di ujung telepon sudah bersama kita Ana Renya Enya Wahon, Koalisi Kopi Lembata. Halo, selamat pagi pendengar setia RRI. Selamat pagi Kak Ania. Selamat pagi Kak Ana. Selamat pagi RRIND. Selamat pagi Kak Ania. Pagi juga. Apa kabar pagi ini di Lembata Kak? Puji Tuhan baik. Luar biasa ya. Oke. Informasi yang sangat menarik ya. Baru-baru ini Kopi Lembata bentuk tim riset petakan dampak perubahan iklim, begitu ya Kak Ana ya? Benar sekali. Oke, nah kira-kira apa nih yang menjadi dasar atau terbentuknya ya riset mangrove di desa Kolom Tobo ya kalau tidak salah. Halo Kak Ana? Halo. Oke, kira-kira apa yang melatar belakangi terbentuknya tim riset mangrove di desa Kolom Tobo ini? Riset mangrove ini sebenarnya berasal dari sebuah sekolah kampung, pengembangan sekolah kampung dari Koalisi Kopi, kelompok orang muda untuk perubahan iklim, di mana kami memfokuskan pada kerusakan mangrove ini yang terus berlangsung di wilayah pesisir, terutama di desa Kolong Tobo ini karena konservasi lahan, eksploitasi sumber daya yang berlebihan, dan juga lemahnya tata kelola lingkungan. Ternyata tantangan ini tidak hanya berdiri sendiri, kami juga sadar dia berkelindan dengan berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan juga politik lokal. Oleh karena itu, kami sadar, kami itu pemahaman mendalam terhadap konteks sosial ekologis dari masyarakat pesisir, khususnya di desa Kolong Tobo Ileat ini. Iya, dan mengapa mangrove menjadi fokus riset ya dari Koalisi Kopi Lembata? Apakah ada keterkaitannya dengan isu lingkungan ya atau mata pencaharian warga setempat? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, dia punya pengaruh yang sangat penting di dalam konteks perubahan iklim karena kami menilainya sebagai ekosistem kunci dalam strategi mitigasi dan juga adaptasi berbasis alam. Dan boleh tahu siapa saja yang terlibat dalam tim riset ini? Apakah melibatkan warga lokal, akademisi atau pihak lainnya, Kak Ana? Riset ini juga sebuah riset kolaborasi dari anak-anak muda di NTT. Kami juga melibatkan anak-anak muda yang aktif di dalam akademisi, dan juga di bidang penelitian. Juga selain itu kami membuka open volunteer bagi teman-teman yang juga tertarik untuk mempelajari riset ini. Dan metode riset seperti apa yang digunakan tim ya untuk mengkaji kondisi mangrove di Kolong Tobo, di desa Kolong Tobo? Kami menggunakan riset pendekatan etnografi dengan kami langsung terjun ke masyarakat, mempelajari bagaimana narasinya, prakteknya, juga pengalaman masyarakat sendiri dalam memandang dan juga mengelola mangrove itu sendiri. Jadi perlibatan masyarakat di dalam riset ini tuh menjadi poin penting di dalam proses ini. Oke, baik. Nah, untuk sejauh ini apakah ada temuan awal atau kondisi mangrove yang perlu segera ditangani, Kak Ana? Ada satu temuan yang sangat membuat kami tertarik karena ada satu pendapat dari sebuah tokoh adat, dia mengatakan bahwa mangrove ini bukan cuma tumbuhan bagi masyarakat Kolong Tobo. Dia itu menjadi bagian dari mereka. Jadi kalau misalnya mangrove hilang, mereka juga menghilang. Karena mereka menganggap mangrove ini adalah sebuah pertahanan pangan terakhir bagi mereka. Iya.
Dan untuk peran masyarakat di Desa Kelontobo sendiri dalam riset ini seperti apa? Apakah mereka juga terlibat langsung dalam pengumpulan data atau pengawasan ekosistemnya? Peran masyarakat sendiri dia berperan sangat penting. Kami yang pertama kami selalu melibatkan mereka dalam riset ini. Sebuah hasil wawancara, proses wawancara, dan juga kenapa penting kami akhirnya memilih untuk melakukan pendekatan etnografi, karena perlibatan masyarakat di dalam riset itu menjadi kunci penting. Oke. Dan apakah ada tantangan utama yang dihadapi di tim riset ini di lapangan sejauh ini, Kak Ana? Tantangannya karena sekarang kami kesulitan untuk waktu bertemu narasumber karena kebetulan di ILAP sekarang sedang terjadi musim adat itu mereka duduk omong adat, jadi mungkin waktu kesepakatan waktu yang sedang kesulitan untuk disesuaikan. Iya, benar-benar ya. Oke, selain penelitian ya, adakah rencana lanjutan ya seperti edukasi atau kampanye pelestarian atau program rehabilitasi mangrove, Kak Ana? Rencana panjang kami adalah sekolah kampung ini menjadi sebuah ruang belajar, ruang belajar bersama. Dia menjadi ruang belajar kolektif dengan pengembangan strategi kami itu berupa rehabilitasi mangrove. Itu kami sudah mulai sebelum adanya riset ini, kami sudah mulai awalnya dengan kembali menanam mangrove di ujung timur Bandara Wunopito Lewuleba yang sudah rusak akibat konveksi lahan. Kami sudah mulai menanamnya kembali, juga proses belajar ini juga bisa kembali menjadi rujukan kepada pemerintah desa atau juga lembaga terkait, dan juga proses-proses belajar selanjutnya berupa buku atau ruang-ruang belajar kolektif bersama masyarakat desa Kelontobo. Nah, untuk dukungan dari pemerintah desa ataupun kabupaten terhadap riset dan upaya pelestarian ini seperti apa? Kebetulan sebelum dimulainya riset ini kami juga sudah sempat melakukan residensi langsung di desa Kelontobo. Perlibatan pemerintah di sini, kami sangat melibatkan pemerintah desa Kelontobo yang membantu memfasilitasi kami untuk langsung bertemu masyarakatnya. Jadi mereka sangat bantu aktif juga, termasuk ke dalam penyediaan tempat, dan juga sangat terbuka kepada masyarakat. Iya, dan terakhir kira-kira harapan atau pesan apa yang ingin Kak Ana sampaikan untuk masyarakat Lembata sendiri dan juga pendengar ya umumnya terkait dengan pentingnya menjaga mangrove, dan kira-kira pesan apa nih bagi pendengar juga mungkin ingin terlibat atau mendukung upaya koalisi Kopi Lembata? Karena dengan semangat anak muda NTT yang baku dukung, semoga kita semua sadar bahwa perubahan iklim ini bukan masalah besok, tapi masalah hari ini, detik ini, di daerah sendiri juga dengan isu-isu perubahan iklim yang beragam, dan semoga perlibatan anak-anak muda ini bisa menjadi bagian dari perubahan iklim. Iya. Jangan takut untuk bersuara, karena sekarang diam itu bukan lagi emas, tapi berisik itu sudah jadi emas sekarang. Iya, benar ya. Oke, motivasi yang sangat luar biasa ya Kak Ana. Baik, terima kasih Kak Ana atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Salam sukses. Salam sukses, salam lestari. Baik. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Ana Renya Enyawahon ya, Koalisi Kopi Lembata terkait dengan Kopi Lembata bentuk tim riset petakan dampak perubahan iklim.